Jika ada orang yang sedang sakaratul maut, hendaknya ditalkinkan dengan bacaan La ilaha illallah. Cara memandikan jenazah. Pertama, letakkan mayat di tempat mandi yang sudah disediakan dan letakkan jenazah dengan posisi kepala agak tinggi. Setelah itu, membaca niat Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla li hazihil mayyitati lillahi ta'ala. Kemudian, bersihkan dengan lembut gigi, lubang hidung, lubang telinga, kanan dan kiri, celah ketiak, dan juga celah tangan sambil disiram dengan air, serta celah kaki dan rambut sambil disiram dengan air. Mengangkat sedikit badan jenazah, lalu menekan-nekan perutnya secara perlahan, serta disiram air. Dan diistinjakan kubul dan juga duburnya, kemudian disiram dengan air. Kemudian siram jenazah dari ujung rambut sampai ujung kaki sebanyak 3 kali. Kemudian siram sebelah kanan sebanyak 3 kali. Dan juga sebelah kiri sebanyak 3 kali. Selanjutnya, miringkan jenazah ke sebelah kiri. Kemudian, siram bagian lambung sebelah kanan bagian belakang jenazah sebanyak 3 kali. Setelah itu, miringkan jenazah ke sebelah kanan, kemudian siram lambung kiri bagian belakang sebanyak 3 kali. Setelah itu, siram kembali jenazah dari ujung kepala hingga ujung kaki menggunakan air sabun sambil menggosok bagian tubuh jenazah secara perlahan-lahan. Bersihkan juga bagian tubuh jenazah serta bagian kaki jenazah. Bersihkan juga rambut jenazah menggunakan sampo sambil disiram air. Selanjutnya, mewudukan jenazah. Pertama, niat Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a li hadithil mayyitati lillahi ta'ala. Siram bagian wajah sebanyak 3 kali. Kemudian, tangan sebelah kanan sebanyak 3 kali dari jari sampai ke siku, dan juga tangan sebelah kiri sebanyak 3 kali dari bagian jari ke siku. Lalu siram bagian kepala sebanyak 3 kali. Siram telinga sebelah kanan sebanyak 3 kali. Dan juga bagian sebelah kiri sebanyak 3 kali. Lalu kaki sebelah kanan sebanyak 3 kali dan juga kaki sebelah kiri sebanyak 3 kali. Kemudian siram lagi jenazah dengan menggunakan air kapur barus. Kemudian keringkan tubuh jenazah menggunakan handuk sambil memperhatikan aurat jenazah tidak boleh terbuka. Cara mengkafani jenazah.
Menaruh 5 tali untuk mengikat jenazah dengan dipajang di sebelah kanan karena nantinya ikatan tali akan berada di sebelah kiri. Tujuan ikatan kain kafan agar kafan tetap rapi dan tidak berserakan saat ditandu. Rentangkan kain dasar untuk menutupi jenazah. Rentangkan kain pertama agak di sebelah kanan jenazah, kemudian rentangkan kain kedua agak di sebelah kiri jenazah. Selanjutnya, rentangkan kain sebagai baju penutup jenazah. Rentangkan sarung dan kerudung pada lapisan paling atas untuk menutupi aurat jenazah. Setelah sempurna 5 kain direntangkan, berilah wangian pada kain kafan tersebut. Lipatlah kain kafan mulai dari sarung untuk menutupi aurat jenazah. Selanjutnya, lipatlah kain kafan yang digunakan sebagai kerudung dengan rapi. Posisi tangan kanan di atas tangan kiri jenazah. Kedua ibu jari diikat dengan kain secukupnya. Setelah itu, lipat kain yang digunakan sebagai baju untuk menutup aurat jenazah. Ambil kain yang menutupi aurat jenazah sebelum melipat kain yang terakhir. Lipatlah kain kafan yang terakhir untuk menutupi seluruh anggota badan jenazah. Kemudian, ikatlah tali jenazah dengan ikatan yang mudah dilepas dengan menempatkan ikatannya di sebelah kiri. Cewek itu di kepalanya nggak sih? Sholat jenazah perempuan dimulai dengan niat usolli ala hadhil mayyitati arba'a biratin fardol kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Takbir lagi diteruskan dengan sholawat Nabi. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian takbir lagi untuk doa jenazah. Allahu Akbar. Allahumma firlaha warhamha wa afina wa'fu anha
Takbir keempat membaca Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftimna ba'daha waghfir lana. Yang terakhir yaitu salam dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam. Nah, tangannya dilepas dong. Kocak tuh. Selanjutnya yaitu tata cara mengubur jenazah. Yang pertama, menggali tanah dengan kedalaman berkisar 3,5 hingga 4,50 atau setara dengan 1,62 meter sampai 2,1 meter. Yang kedua, terdapat dua bentuk liang kubur. Yang pertama lat, yang kedua syak. Lat adalah galian kubur di mana tembok bagian bawah yang searah dengan kiblat. Ilustrasinya seperti gambar. Sedangkan model galian syak adalah galian kubur di mana lubang kubur bagian tengah dilubangi sekira cukup untuk meletakkan jenazah. Ilustrasi liang kubur model syak seperti lihat pada gambar. Apabila tanah kuburan tidak mudah longsor, hendaknya menggunakan model LED. Apabila tanahnya gembur atau lunak sehingga mudah longsor, maka galian lebih tepat adalah model galian syak. Yang ketiga, setelah liang kubur sudah siap dan jenazah sudah sampai di pemakaman, ambil 3 genggam tanah. Tanah pertama bacakan minha khalaqnakum. Tanah kedua bacakan wa fiha nu'idukum. Tanah ketiga bacakan wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Setelah itu bacakan surat Al-Qadar sebanyak 7 kali. Masukkan tanah tersebut ke dalam liang kubur. Amalan ini bertujuan supaya mayit tidak disiksa di dalam kubur, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Muhammad Syatta dalam kitab Tanatut Tholiban. Yang keempat, sunah menutupi liang kubur dengan semisal kain atau benang kain saat menurunkan jenazah ke liang kubur. Hal ini untuk mengantisipasi apabila saat menurunkan jenazah ada aurat atau hal-hal yang tidak pantas diketahui publik. Pada saat meletakkan jenazah di liang kubur, sunnah membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. 6. Bagi penduduk Indonesia, kepala jenazah disunahkan berada di sebelah utara dengan memiringkan seluruh tubuhnya. Ketujuh, apabila bentuk liang kubur berupa lat, maka cara menguburkannya adalah sebagai berikut. Tempatkan jenazah pada liang lat, kemudian miringkan jenazah dengan menghadap kiblat. Seperti pada gambar. Lalu, sandarkan tubuh jenazah pada tanah yang dibentuk bulat atau batu bata. Yang ketiga, buka masing-masing ikatan kain kafan. 4. Sunnah menempelkan pipi jenazah pada tanah dengan cara membuka kain kafan yang menutup kepala jenazah bagian kanan. Buka kain yang menutup kepala jenazah, kemudian mengazani dan mengiqomati jenazah. Tutup kain kafan pada kepala jenazah. Tutup jenazah dengan menggunakan papan atau semisal dengan berdiri, seperti pada gambar atau video yang kami berikan.
8. Apabila bentuk liang kubur berupa syak, maka cara menguburkannya adalah sebagai berikut. Tempat jenazah pada lubang yang telah tersedia, kemudian memiringkan jenazah dengan menghadap kiblat. Jenazah dimiringkan menghadap kiblat. Sandarkan tubuh jenazah pada tanah yang dibentuk bulat atau batu bata. Sebaliknya, hindari menyandarkan wajah dan kaki jenazah pada dinding makam. Buka masing-masing ikatan kain kafan. Sunnah menempelkan pipi jenazah pada tanah dengan cara membuka kain kafan yang menutup kepala jenazah bagian kanan. Buka kain yang menutup kepala jenazah, kemudian mengazani dan mengiqomati jenazah. Tutup kain kafan pada kepala jenazah. Tutup jenazah dengan menggunakan papan atau semisalnya di atas lubang. Uruk makam. Sunnah meninggikan tanah kuburan sekitar 1 jengkal. Tandai makam dengan batu nisan, papan, atau sejenis yang diletakkan sejajar dengan kepala atau kaki jenazah. 12. Boleh menulis nama dan nasab jenazah pada nisan dengan tujuan supaya mudah diziarahi suatu saat nanti. 13. Sunnah meletakkan dahan pohon yang masih segar atau menaburkan bunga atau benda basah yang wangi di atas makam. 14. Sunnah mempercikan air biasa atau air yang beraroma wangi di atas kuburan. Tidak boleh menuangkan air di atas kuburan karena termasuk mubazir. 14. Menurut beberapa ulama disunahkan mentalkin mayit setelah menguburkannya. Sahabat muslim, inilah tata cara mengubur jenazah. Semoga Allah meridhoi kita dalam menjalankan setiap ibadah. Amin.